Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Fisika Online. Saya bacakan dulu soalnya. Sebuah silinder dan sebuah balok siku bersentuhan pada posisi vertikal seperti pada gambar. Keduanya bergerak sepanjang bidang miring yang selalu diam dengan sudut kemiringan theta terhadap horizontal. Massa silinder dan balok siku berturut-turut adalah M1 dan M2. Sesaat sistem dilepas, silinder bergerak menuruni bidang miring. Abaikan gesekan untuk semua permukaan yang bersentuhan. Yang pertama, tentukan gaya normal yang diberikan oleh balok siku terhadap silinder sesaat sistem dilepaskan. Yang kedua, tentukan percepatan silinder menuruni bidang miring sesaat sistem dilepaskan. Nah, tentunya di sini karena silinder bergerak menuruni bidang miring, berarti massa silinder atau M1 harus lebih besar daripada massa M2. Pertama-tama kita gambarkan dulu diagram bebas pada sistem. Nah, sistem pada soal ini itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada balok siku yang bermassa M2 dan silinder yang bermassa M1. Nah, ketika kedua benda ini didekatkan, terjadi gaya kontak atau gaya normal. Di sini bisa kita tulis sebagai N3. Nah, di mana di massa 1 itu ada gaya gravitasi sebesar M1 dikali G, dan di benda 2 ada juga gaya gravitasi M2 dikali G. Nah, setelah kita memperhatikan diagram bebas yang telah kita buat, yang pertama itu kita harus menentukan persamaan gerak silinder sepanjang bidang miring. Yang kedua, kita harus menentukan persamaan gerak balok siku sepanjang bidang miring. Nah, yang ketiga, menentukan hubungan percepatan balok siku dan silinder. Nah, yang pertama, persamaan gerak silinder sepanjang bidang miring itu dirumuskan oleh persamaan pertama, yaitu M1 G sin theta dikurang N3 cos theta itu sama dengan M1 dikali A1. Yang kedua, persamaan gerak balok siku sepanjang bidang miring itu setelah kita amati didapat persamaan N3 dikali cos theta dikurang M2 G sin theta itu sama dengan M2 kali A2. Nah, yang ketiga, menentukan hubungan percepatan A1 dan A2 atau hubungan percepatan gerak silinder dan gerak balok siku sepanjang bidang miring. Dikarenakan balok siku dan silinder itu bersentuhan setiap saat, nah jadi ketika pusat massa silinder berpindah sejauh X, katakanlah sejauh X meter, maka pusat massa balok siku itu juga akan berpindah sejauh X meter. Nah, sehingga percepatan balok siku itu sama dengan percepatan silinder atau A1 sama dengan A2. Itu bisa kita tulis itu sama dengan A. Jadi A1 sama dengan A2 sama dengan A. Yang pertama itu menentukan gaya normal balok siku terhadap silinder atau N3. Nah, tadi dari persamaan 1 sampai 3 kita mendapatkan beberapa persamaan. Nah, dari persamaan 1 sampai 3 itu kita akan dapatkan besar N3, di mana caranya itu yang pertama kita mengalihkan persamaan 1 dengan M2. Nah, kemudian mengalihkan persamaan kedua dengan M1. Tujuannya untuk mengeliminasi besaran M1, M2 dikalikan dengan A. Nah, setelah kita eliminasi, kita akan dapatkan besar gaya normal balok siku terhadap silinder atau N3 itu sama dengan 2M1 M2G tangen theta dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, yang kedua, menentukan percepatan silinder menuruni bidang miring atau A1. Nah, ini sebenarnya dari persamaan 1 dan 2 kita bisa langsung dapat untuk percepatan silinder menuruni bidang miring. Itu karena besar A1 sama dengan A2 terus sama dengan A. Nah, sehingga dari persamaan 1 dan 2 itu kita jumlahkan untuk mengeliminasi N3 cos theta, sehingga akan kita dapatkan besar percepatan silinder menuruni bidang miring, yaitu A1 itu sama dengan
M1 dikurang M2 dikalikan dengan G sin theta dibagi dengan M1 ditambah M2. Ya, sekian dulu dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.